Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam edisi kali ini saya akan sharing tentang kunci rumah tangga yang samawa. Ya, pernikahan adalah janji sakral antara hamba dengan Tuhannya ya bun. Karena itulah Allah menyebutkan dalam firman-Nya 3 kali di dalam Al-Quran, yaitu mitsaqon ghalidhan, yang artinya perjanjian ikatan suci yang kuat dan kokoh. Nah, maka dari itu, suami istri harus menjunjung tinggi perjanjian tersebut, serta teguh mempertahankan dan menjaganya sekuat tenaga. Kalau misal suami melakukan kesalahan, istri harus mendampingi dengan sepenuh hati, merangkulnya dengan kelembutan dan kasih sayang. Nah, biasanya istri-istri yang seperti ini, aura positifnya sangat kuat sekali bun. Wajahnya selalu memancarkan ketenangan, keteduhan, dan raut wajah yang menyenangkan. Biasanya kalau suami marah, istri yang auranya positif pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk meredam suami agar amarahnya bisa turun bun. Ya, seperti yang sering saya tugaskan pada klien-klien saya. Kalau suami marah, itu tandanya suami sedang terbakar amarah. Jadi, klien saya sarankan untuk hadir sebagai air peredam amarah dengan cara pegang tangan suami, tatap mata suami sambil tersenyum bun. Lalu bunda bisa peluk suami. Nah, minimal lakukan itu saat suami sedang marah ya bun. Ya, perlu kita sadari kalau antara suami dan istri itu memang berbeda, dan setiap pasangan pasti punya cara berbeda-beda untuk menenangkannya. Yang perlu diingat, tujuan pernikahan bukanlah untuk mengubah salah satu menjadi seperti yang lainnya. Akan tetapi, suami dan istri harus bisa terus belajar untuk bisa memahami dan menerima perbedaan yang ada di antara keduanya, sehingga kebahagiaan dan ketentraman bisa terwujud. Nah, pernikahan adalah pertemuan dua insan dengan latar belakang, karakter, dan kultur yang berbeda. Maka tidak heran jika di tengah perjalanan mengarungi biduk rumah tangga terjadi perselisihan antara suami dan istri, karena memang sejatinya mereka memang berbeda. Nah, lantas bagaimana sikap kita sebagai istri saat terjadi perselisihan? Oke, yang pertama, tenangkan hati bunda dulu. Kasih jeda waktu untuk diri sendiri untuk berpikir, dan berikan ruang dan waktu untuk suami biar dia juga berpikir bun. Kemudian yang kedua, lihat dulu kondisinya bun. Timbang-timbang dulu permasalahannya. Nah, jika permasalahannya sudah menyangkut komitmen, misal suami sudah mulai coba-coba berkhianat atau berselingkuh, memang saran dari saya, bunda ikhtiar mencari bantuan pihak ketiga agar bisa dibantu untuk menemukan titik tengah dan solusi terbaik. Kemudian yang ketiga, bunda wajib merawat aura positif di diri bunda mulai dari sekarang. Nah, karena ketika bunda sudah pada fase goyah dalam ujian rumah tangga, bunda pasti ingin rasanya cerai, sudah tidak kuat lagi dengan suami dan sering cekcok. Nah, ini artinya aura tubuh bunda sedang lemah, dan antara bunda dan suami akan mudah sekali ditunggangi dengan hasutan syaitan. Akibatnya, bunda akan merasa kewalahan, bunda akan semakin terus merasa sengsara dan ingin cerai dari suami. Dan suami bisa jadi tertular dengan energi bunda yang lemah. Akibatnya, suami melihat bunda ya memang kurang menarik, bunda terlihat kurang pandai bersyukur. Dan biasanya pada fase ini, suami mulai melangkah pada gerbang perselingkuhan. Nah, fase ini yang banyak dialami klien-klien saya yang saya bimbing bun. Jadi, untuk mencapai tingkatan samawa, memang tidak mudah ya bun. Butuh yang namanya ikhtiar lahir dan batin yang ekstra. Nah, pernikahan itu ibarat seperti pohon mangga, dan samawa adalah kesuburannya. Nah, agar pohon mangga itu bisa tumbuh subur dan buahnya manis, ya memang harus dirawat, dipupuk dan disiram, diberikan nutrisi setiap hari. Nah, nutrisi yang bagaimana ya mbak? Ya, salah satunya perhatikan aura bunda. Berikan asupan nutrisi yang cukup pada aura bunda, agar aura positif bunda ini selalu kuat. Nah, kalau aura positif bunda ini kuat, maka bunda bisa dengan mudah menularkan aura positif bunda pada suami dan anak-anak bunda. Nah, efeknya suasana rumah akan selalu tenang, bahagia dan adem. Dan inilah kunci samawa yang sebenarnya. Nah, cara menutrisi aura itu sangat mudah bun. Nah, biasanya klien-klien saya bekali dengan wasilah berkah seperti tasbih Karomah Al-Madinah sebagai media tawasul, bermujahadah pada Allah Ta'ala agar dapat dimudahkan mencapai tingkatan samawa dan membantu terhindar
terhindar dari ujian rumah tangga, seperti hadirnya orang ketiga dalam pernikahan. Ya, jadi pernikahan insya Allah selalu adem ayem dan penuh dengan mahabbah atau cinta kasih. Nah, saya juga memberikan tuntunan, bimbingan, dan pandangan mengenai pernikahan pada klien-klien saya yang bisa Bunda contoh nih, ya seperti wejangan pernikahan yang Rasulullah pernah berikan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Salah satunya yaitu dengan patuh dan taat dengan perintah Allah, seperti ya hendaknya suami dan istri selalu melakukan kebaikan, selalu bertutur kata yang baik, berbuat baik pada dirinya sendiri, pada pasangan dan orang-orang di sekitarnya tanpa hitung-hitungan. Artinya harus dengan ikhlas tanpa mengharap balasan. Kemudian hindari perbuatan yang keji dan mungkar. Lakukan kewajiban hubungan suami istri dengan cara yang baik dan di tempat yang baik, agar keturunan yang kelak akan lahir menjadi keturunan yang baik. Ya oke, itu tadi kunci rumah tangga Samawa yang bisa Bunda praktikkan di rumah ya Bun. Apabila Bunda ingin mendapat bimbingan rumah tangga lebih intensif dengan saya, silahkan Bunda bisa daftar bimbingan sekarang juga pada nomor di atas ini. Oke baik, saya kira cukup. Semoga video ini bermanfaat. Saya Mbak Novi, saya mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.